Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU adalah salah satu organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Peran dan kiprahnya dalam membangun bangsa Indonesia telah mendapat pengakuan banyak pihak, baik dari internal NU maupun dari pihak luar. IPNU lahir pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah di Semarang, atau bertepatan dengan digelarnya Konbes Ma'arif NU. Pelopor berdirinya IPNU adalah M. Sufyan Khalil, mahasiswa UGM, Haji Mustafa, Solo, dan Abdul Ghani Farida, Semarang. Cikal bakal IPNU berawal lahirnya Samrotul Mustafidin 1936, Persatuan Santri NU atau Persano tahun 1939, Persatuan Murid NU atau PAMNO tahun 1941, Ijtima'ut Tholabiyah tahun 1945, Ijtima'ut Tholabah NU tahun 1946, Persatuan Pelajar NU atau Perpenu tahun 1954, Ikatan Pelajar NU atau IPNU tahun 1945, Ikatan Murid Nahdlatul Ulama atau IMNU tahun 1945, Subbanul Muslimin, dan masih banyak lagi. Hanya saja organ-organ tersebut belum tersatukan secara nasional sehingga corak dan watak gerakannya masih bersifat lokal kedaerahan. Tanggal 30 April sampai 1 Mei 1954, IPNU menggelar konferensi Segi Lima di Solo yang diikuti perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi Aswaja dan tujuan organisasi, yaitu mengemban risalah Islamiyah, mendorong kualitas pendidikan, dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini juga menetapkan M. Tolha Mansur sebagai ketua umum pertama. Tanggal 28 Februari sampai 5 Maret 1955, IPNU menggelar muktamar yang pertama di Malang, diikuti oleh 30 cabang dan beberapa utusan pondok pesantren. Pada muktamar ini, sejarah baru tercipta. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU lahir, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1955. Tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1957, IPNU menggelar muktamar kedua di Pekalongan, Jawa Tengah. Hasil yang dicapai dalam muktamar ini adalah konsolidasi organisasi, pengembangan cabang-cabang ke luar Jawa, dan pondok pesantren. Tanggal 27 Desember 1958 sampai dengan 2 Januari 1959, muktamar ketiga IPNU dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat. Selain soal krisis politik dan ekonomi nasional, pengembangan cabang masih menjadi prioritas bahasan. Dalam muktamar muncul gagasan pembentukan Departemen Perguruan sebagai embrio berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 1961 digelar muktamar keempat IPNU di Yogyakarta. Muktamar ini menghasilkan 9 program kerja dan rekomendasi, pemantapan pendirian PMII, penggantian istilah muktamar menjadi kongres, finalisasi lambang IPNU, dan sebagainya. Kongres 5 dilaksanakan di Purwokerto pada Juli 1963. Dalam kongres ini diputuskan peneguhan identitas NU dalam IPNU untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena muncul gagasan kontroversial untuk menghilangkan kata NU dalam akronim IPNU.
Kongres 6 dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 20 sampai dengan 24 Agustus 1966. Situasi politik dalam negeri yang sedang panas-panasnya mengharuskan Ibnu mengkonsolidir sayap militernya, yaitu Korps Brigade Pembangunan atau CBP. Melalui kongres ini dirumuskan penguatan organ dengan sebutan Gerakan Penguatan Ranting, Perencanaan Pelatihan, Pembinaan Kader, dan Sosialisasi Aswaja. Di samping itu juga memutuskan kantor pusat Ibnu pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Berikutnya, Kongres ke-7 dilaksanakan di Semarang pada tanggal 20 sampai dengan 25 Agustus 1970. Selain berbagai keputusan internal, Kongres juga memberikan respon politik terhadap Orde Baru yang menunjukkan watak otoritarian birokratiknya. Kongres ini juga mengkritisi militerisme, desakan menaikkan anggaran pendidikan sampai 25% dalam APBN. Kongres ke-8 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Desember 1976 di Wisma Ciliwung, Jakarta. Pelaksanaan kongres terlambat sebagai implikasi penjinakan yang dilakukan oleh Orde Baru. Selain penyempurnaan PD/PRT dan perumusan program kerja, pada kongres ini juga dibangun aliansi strategis antar pelajar. Selanjutnya, Kongres ke-9 dilaksanakan di Cirebon pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 1981. Kongres ini menghasilkan berbagai keputusan penting menyangkut pola program organisasi, penguatan pelatihan, pengesahan pedoman pengkaderan, dan sebagainya. Sempat tersendat-sendat, Ibnu akhirnya berhasil menyelenggarakan Kongres ke-10 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang pada tanggal 29 sampai 31 Januari 1988. Kongres ini mencatat sejarah penting, yaitu mengubah singkatan pelajar menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang keormasan. Melalui undang-undang itu, pemerintah melarang keberadaan organisasi pelajar kecuali OSIS. Kongres 11 diselenggarakan di Lasem, Rembang pada tahun 1992 dengan menghasilkan langkah-langkah strategis Ibnu untuk memberdayakan pelajar dan remaja pada umumnya. Kongres ke-12 di Garut, Jawa Barat pada 10 sampai dengan 14 Juli 1996. Melalui kongres ini, periode pimpinan pusat diubah dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Usia maksimum yang awalnya 32 tahun menjadi 35 tahun. Kongres ke-13 dilaksanakan di Makassar pada 22 sampai dengan 26 Maret 2000, dihadiri oleh Presiden Gus Dur. Hal yang monumental dalam kongres ini adalah lahirnya Deklarasi Makassar yang menguatkan basis Ibnu pada pelajar dan santri. Setelah kongres ini, Ibnu melakukan gebrakan dengan mendirikan komisariat Ibnu di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Kongres 14 Ibnu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Juni 2003 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kongres terakhir ini menorehkan catatan sejarah maha penting dalam perjalanan Ibnu, yaitu mengembalikan Ibnu ke khitohnya. Ibnu berubah menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi saya lihat ya, PP Ibnu periode ini
lebih banyak kader-kader muda ya. Jadi saya ikut bangga bahwa ternyata IPNU ini masih diminati oleh orang-orang pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar NU. Jadi saya berharap bahwa IPNU ke depan akan lebih memfokuskan perhatiannya untuk mengembangkan dunia kepelajaran, memberikan pendampingan terhadap pelajar-pelajar di dalam upaya menggapai cita-citanya, lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan pengembangan intelektualitas. Ini sesungguhnya bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dan kaderisasi yang lebih maksimal di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tetapi sayangnya saya melihat bahwa Nahdlatul Ulama sendiri belum menjadikan itu sebagai tempat kaderisasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu harapan saya memang NU ke depan perlu memberikan tekanan terhadap fungsi Banung-Banung. Adalah sebuah posisi yang sangat strategis di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena dia adalah generasi awal penerus dari kehidupan dan estafeta Nahdlatul Ulama. Peran ini sangat penting sehubungan bahwa IPNU itu memiliki sebuah potensi besar yang akan berpengaruh pada NU di masa yang akan datang. Ibaratnya seseorang yang menjalani pendidikan, maka sekolah dasar itu menjadi lebih penting ketika dia akan melanjutkan jenjang berikutnya. IPNU juga begitu penting dalam kehidupan NU, karena IPNU adalah generasi muda yang awal yang akan memberikan warna dan corak kepada NU yang akan datang. Keputusan kembali ke pelajar diperkuat dalam Kongres IPNU ke-15 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 9 sampai 12 Juni 2006. Dalam Kongres Pondok Gede, Idi Muzayak terpilih sebagai ketua umum. Satu hal yang terasa menonjol dari kepengurusan IPNU periode ini adalah karya jurnalistik dan penerbitan. Berbagai pelatihan jurnalistik digelar di banyak tempat dan majalah Lensa Remaja juga berkali-kali hadir ke pembaca. Idi mempercayakan bidang ini ke Ahmad Milah Hasan yang punya latar belakang jurnalis dan pustakawan. Selain majalah Lensa Remaja, dalam periode ini berhasil diterbitkan buku-buku yang meneguhkan segmen garapan pada remaja, pelajar, dan santri, seperti Kamus Pintar NU, kumpulan esai pelajar, Jangan Abaikan Pendidikan, kumpulan cerpen pelajar dan santri, Mak, Sarno Pengen Sekolah, dan buku Membangun Pendidikan Indonesia, karangan Dr. Andes Haji Taufikur Rahman Saleh, pembina PP IPNU. Diterbitkan pula biografi Tolhah Mansur, Ketua Umum PP IPNU pertama. Keberhasilan bidang penerbitan ini di bawah penanganan Lembaga Pers dan Penerbitan PP IPNU. Untuk meningkatkan kecakapan remaja, pelajar, dan santri, pimpinan pusat IPNU mengadakan kegiatan lomba yang menyasar pada remaja, pelajar, dan santri, seperti lomba menulis cerpen, menulis esai, dan mengarang puisi yang semuanya digelar tingkat nasional. IPNU juga menggelar pelatihan komputer, pelatihan kepemimpinan pemuda, dan pelatihan jurnalistik. IPNU juga konsentrasi di bidang sosial kemasyarakatan. Beberapa isu-isu menjadi perhatian khusus, misalnya seruan boikot sinetron dan tayangan televisi yang tidak mendidik, penanggulangan peredaran narkoba melalui Gerak Pasti, atau Gerakan Anti Narkoba Pelajar dan Santri di bawah koordinasi LAN atau Lembaga Anti Narkoba, dan minimalisasi penggunaan rokok di kalangan pelajar.
bakti sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian. Misalnya, kemah pelajar hijau oleh CBP dan pembagian paket pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu. Program lain yang dinilai banyak kalangan mengalami kemajuan adalah pendidikan dan pengkaderan. IPNU berhasil menggelar Makesta unggulan bagi pelajar sekolah umum yang berprestasi. Juga penyelenggaraan program beasiswa pantas atau pelajar binaan berprestasi di bawah koordinasi Student Crisis Center atau SCC. Dalam masalah kebangsaan, IPNU juga terlibat aktif mengawal isu-isu nasional. Untuk merespon bahaya yang mengancam NKRI, IPNU menggelar pelatihan bela negara bersama Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia atau FKPI dan Dewan Integritas Bangsa atau DIB yang merupakan gabungan OKP lintas agama. Selamat kepada saudara saya, Bapak Idi, yang telah berkarya selama ini bersama-sama kita di lintas agama demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pak Idi sendiri adalah orang yang sangat supel, sangat rendah hati, sangat merakyat, dan sangat peduli terhadap pluralisme dan kesatuan antar umat beragama maupun pemuda lintas agama. Mengenal IPNU awalnya bagi saya adalah sosok pelajar yang imut-imut, masih belajar begitu, tetapi bertemu dengan namanya Idi Musayat, kesan itu kemudian lambat laun berubah, walaupun memang Idi ini terlihat masih imut-imut, tapi tidak lagi terkesan sebagai pelajar, karena saya pikir semua mengakui bahwa dalam wacana intelektualitas keseharian kita, dalam forum-forum kita menemukan sosok pelajar yang sudah matang secara intelektual, dan saya yakin betul bahwa kesan ini tidak hanya dimiliki oleh Idi semata, tetapi juga karena proses kaderisasi yang saya pikir berjalan dengan baik di IPNU. IPNU merupakan organisasi yang sangat kami anggap sangat memberikan komitmen kemerdekaan, pluralisme, dan kemajemukan. Dan itu dibuktikan oleh Mas Idi sebagai ketua umumnya ketika beliau bersama kami membangun berbagai komunitas lintas agama. Salah satu contoh yang paling konkret ialah misalnya beberapa waktu yang lalu ketika menghadapi pilpres, pemilu segala macam, kita sempat bangun sebuah komunitas yang namanya Dewan Integritas Bangsa. Nah, itu juga dipelopori oleh Mas Idi yang kebetulan ketua umum IPNU. Kesan saya terhadap IPNU selama ini dalam pergaulan OKP tingkat nasional sangat baik dan sangat bersahabat dengan teman-teman di pengurus pusat IPNU. Kami menjalin komunikasi yang intensif, cukup bersahabat, saling menghargai, dan bahkan suasana kekeluargaan begitu terasa di antara kami. IPNU selama ini cukup menunjukkan berbagai aktivitasnya dan menunjukkan karakter yang baik sebagai organisasi pelajar, dan saya sangat kenal baik juga dengan Ketua Umum Saudara Idi sejak bahkan ketika masih sama-sama di Yogyakarta, jadi saya tahu betul bagaimana peran dan kiprah IPNU selama ini. Oleh karena itu saya berharap kepemimpinan yang baru nanti juga bisa bekerja sama dengan baik dengan pemuda Muhammadiyah maupun dengan keluarga besar Muhammadiyah. Perjalanan 3 tahun kepengurusan pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau PP IPNU masa khidmat 2006-2009
sudah berada pada ujung paripurna. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama dan sama-sama bekerja sehingga dapat bersama mencipta karya. Ada impian-impian dan harapan yang belum sempat kami laksanakan pada periode ini, yaitu bagaimana penetrasi Ibnu di sekolah dan pesantren, terutama yang beridentitas NU, itu harus kita lakukan secara lebih masif di masa ini yang akan datang. Karena apa? Karena sekolah dan pesantren, santri dan pelajar itulah yang merupakan basis dari pengkaderan Ibnu, dan itu artinya adalah basis pengkaderan bagi NU, terutama dalam segmen generasi muda. Kalau Ibnu sudah berhasil memproduksi kader yang tidak hanya handal tapi juga dapat diandalkan, maka yang akan memetik buahnya adalah NU secara khusus, dan lebih umumnya adalah bangsa dan negara ini. Ibnu harus tetap menjadi organisasi kader, tidak perlu menjadi organisasi massa. Oleh karenanya, maka Ibnu dan IPBN 60% kegiatan total itu harus kepada pengkaderan. Baru yang tersisa 40% kegiatan dipakai untuk sosialisasi dan untuk melakukan pengabdian sosial. Oleh karenanya, maka di dalam kongres ini saya minta ada fokus tentang pengkaderan dan metodologi pengkaderan. Pengkaderan bisa dibagi menjadi beberapa segmen, misalnya yang bersifat umum, ada pengkaderan latihan dasar. Nah, kemudian ada pengkhususan. Nah, bisa pengkhususan agama, pengkhususan kepemimpinan, bisa pengkhususan profesionalisme, dan ada pengkhususan di bidang politik. Nah, politik yang saya maksud bukan berarti Ibnu harus terjun di politik praktis, enggak. Tapi dia menjadi embrio yang sadar politik dan mengerti dunia politik. Di samping itu, harapan daripada Nahdlatul Ulama sebagai orang tua, memang kader-kader yang akan datang kita harapkan dari Ibnu, IPBNU, dan PMII. Tentu juga dari Fatayat. Tapi yang langsung proses belajar mengajar itu kan ada pada Ibnu dan IPBNU. Sementara PMII kelihatannya sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan lebih besar daripada kegiatan studi. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Siapkan barisan, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu.